Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridatu Syifa. Saya mahasiswa dari STAI Haji Agus Salim Cikarang semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akad. Baik, langsung saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, pengertian dan dasar hukum akad dalam Islam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akad itu? Nah, jadi akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Nih, dalam kitab fikih sunnah, akad diartikan sebagai hubungan dan kesepakatan. Nah, sedangkan secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Untuk dasar hukum dilakukannya akad terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau haji dan umroh. Nah, sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Nah, berdasarkan ayat tersebut dapat difahami bahwa melakukan isi perjanjian akad itu hukumnya wajib. Terima kasih. Baik, untuk poin yang kedua di sini ada rukun dan syarat akad. Jadi rukun-rukun akad itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada akid. Nah, akid di sini adalah orang yang berakad. Nah, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang juga ada beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli beras di pasar, biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda ahli waris seperti untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Nah, yang kedua ada maudu alai yang artinya adalah benda-benda yang akan diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai dan hutang. Nah, yang untuk yang ketiga ada maudu al-aqid. Maudu al-aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Nah, berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Nah, dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada sigot al-aqid. Sigot al-aqid yaitu ijab qabul. Nah, ijab qabul adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Nah, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Nah, syarat akad. Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ulama untuk menuliskannya sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 syarat menurut ulama fikih. Yang pertama adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Nah, misalnya seperti ini. Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian. Seperti itu. Yang kedua adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Nah, yang ketiga, adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan atau pembatalan dari keduanya. Yang keempat, ada menggambarkan kesesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain, karena dalam tijarah atau jual beli harus saling merelakan. Baik, untuk poin yang ketiga ini di sini ada macam-macam akad. Jadi, ulama fikih menyatakan bahwa akad dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Nah, jika dilihat dari segi keabsahannya, menurut syara, akad dibagi menjadi 2. Yang pertama ada akad sahih dan akad tidak sahih. Nah, untuk akad sahih sendiri memiliki arti atau memiliki pengertian. Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ada ditimbulkan akad itu akan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Nah, ulama Hanafiyah juga membagi akad sahih ini menjadi 2 macam. Yang pertama ada akad nafis, dan yang kedua ada akad mauquf.
Nah, yang kedua, akad tidak sahih. Nah, jadi apa sih akad tidak sahih itu? Jadi akad tidak sahih yang tidak sahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Nah, akad yang tidak sahih ini juga dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam. Yang pertama ada akad batil dan yang kedua ada akad fasid.